Shalom. Puji nama Tuhan, karena berkat kasih karunia Tuhan kita ada sebagaimana kita ada saat ini, dan kita kembali hadir bukan sebagai sebuah rutinitas, namun ini sebuah kewajiban kita sebagai anak Tuhan untuk meluangkan waktu kita. Kesibukan apapun yang ada dalam kehidupan kita, kita harus meluangkan waktu untuk mengucap syukur, untuk memberikan yang terbaik bagi nama Tuhan. Dan saat ini kita mau saat teduh sejenak. Kita mau siapkan hati kita. Kita percaya bahwa hanya dekat kepadanya kita akan selalu tenang. Setiap masalah yang kita hadapi, jika kita bawa kepada Dia, itu semua akan diselesaikan dengan waktu dan caranya. Mari anak-anak Tuhan, siapkan hati kita. Kita mau katakan, hanya dekat Allah rasa tenang hati.
sertai jalanku sepanjang hidup. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kau seperlindunganku, keselamatanku. Iman orang sih belum katakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersama, ku ingin selalu tinggikan namanya. Haleluya. Kami mau selalu sembah, kami mau tinggikan namanya. Haleluya, haleluya. Sungguh kau baik Bapa, sungguh kau baik. Kami mau selalu sembah, kami mau selalu bersyukur. Layakkan kami Tuhan, layakkan kami Bapa. Haleluya, haleluya. Oh, ku ingin selalu
Puasa-puasa kegelapan Tuhan singkirkan dari pikiran kami, dari hidup kami, dari tengah-tengah lingkungan kami. Amin. Di dalam nama Yesus, Tuhan kuduskan ruangan ini. Jika ibadah kami berkenan, ibadah kami menyenangkan Tuhan, ibadah kami boleh membuat hati Tuhan terpaut akan kami. Yes. Kami kembali dengan anugerah-Mu, kami kembali dengan berkat-Mu, kami kembali dengan kekuatan yang baru. Rapi para hamba-hamba-Mu yang melayani mulai dari liturgi, singer, bahkan hamba-Mu yang berbicara dengan urapan yang dari Tuhan Yesus. Yes. Urapi jemaat untuk menerima dan beribadah yang baik pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Amin. Sesuatu akan terjadi karena Engkau hadir di tengah-tengah Yes. kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami buka ibadah kami. Amin. Amin. Apa kabar saudara-saudari? Puji Tuhan, luar biasa. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan itu sangat baik bagi kehidupan kita. Sehingga kita ada saat ini, itu semua karena anugerahnya. Kita katakan, Tuhan Yesus baik. Lalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, untuk melihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan, tiada persudahan, tiada persudahan, kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap melihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Jemaat saja katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, masih jemaat saja. Sama-sama Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Dapat mulia bagi nama Tuhan. Kita percaya oleh darah domba, yaitu Yesus Kristus, kita ditebus sampai dengan saat ini. Kita katakan oleh darah anak domba. Keselamatan dan kuasa
Pemerintahan Allah kita, kuasanya yang kurang, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah Adam domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah Adam, oleh darah Adam domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah Adam domba, oleh darah Adam domba, oleh darah Adam domba. Haleluya. Silakan duduk saudara-saudara. Masih tetap dalam hadirat Tuhan. Kita saat ini akan menyiapkan hati dan pikiran kita untuk kita berbenih-benih firman Tuhan. Bahwa kita hidup bagi Dia, dan kita hidup oleh Dia. Mari siapkan hati kita sungguh-sungguh untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Yesus yang kebenaran, yang menyelamatkanku, memberikanku hidup dan pengharapan.
bisa menjauhkanku dari kasih. Haleluya Yesus. Buka hati buat Tuhan. Katakan haleluya Yesus. Kami buka pendengaran kami untuk firman-Mu. Hati kami buka untuk firman Allah, sehingga kekuatan Allah bekerja dalam hidup kami melalui firman Allah. Urapi kami semua ya Tuhan untuk menerima firman-Mu. Firman yang ditaburkan tidak berlalu dengan sia-sia, tapi firman-Mu termaterai dalam hidup kami, menjadi bekal bagi perjalanan kami menuju ke surga. Berkati dan urapi hamba-Mu ya Tuhan, dengan urapan yang disampaikan melalui firman Allah. Firman-Mu akan masuk dan tinggal dalam hidup kami. Tuhan tolong, biarlah firman-Mu dapat diserap oleh jemaat Tuhan, sehingga kami tidak berdosa di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ruangan ini juga Tuhan kuasai. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Allah. Amin. Silakan duduk. Shalom. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, di depan masih banyak bangku kosong ya. Kita jangan ngumpul di belakang. Nah, boleh agak jauh dikit ya. Nah, memang masih ibadah pandemi, anak-anak muda boleh maju ke depan. Iya, terima kasih. Ini udah bapak-bapak, ada yang mau maju ke depan. Anak remaja jangan di belakang, nanti ngantuk. Di pagi hari kena AC nih, sedang enak-enaknya nih. Kalau ngantuk di sini saya suruh berdiri, suruh nyanyi. Nah, Fendi boleh di depan, Fendi, nggak ada yang hukum. Iya, laki-laki masih muda harus berdiri di barisan depan. Puji Tuhan. Semua sehat? Amin. Semua sehat? Amin. Mari kita siapkan hati kita buat firman Tuhan. Kita buka di dalam kitab Yunus pasalnya yang kedua. Terima kasih juga kepada Tuhan bahwa kemarin saya sudah menyelesaikan pernikahan dari saudara Yabes dengan Cencen, dan di tengah-tengah kita ada papanya yang juga hadir pada pernikahan kemarin, dan pagi ini juga hadir di tengah-tengah kita ya, keluarga Kause ya. Bapak saya panggil Bapak Kause aja. Oke. Saya lupa nanya namanya. Kause itu C atau Fam, ya. Kalau orang Batak marga. Ini marga Kause. Jadi kalau saudara jalan-jalan ke daerah Nusa Tenggara, boleh kali mampir, boleh nggak Pak? Mampir di rumah keluarga Kause ini, karena mereka juga pelayan Tuhan ya, yang melayani bagi Tuhan di dalam kemajelisan. Kalau di daerah itu biasanya yang memegang jabatan itu sebagai majelis itu nggak 1-2 tahun, mungkin puluhan tahun gitu ya Pak. Nah, jadi keluarga yang melayani juga selamat datang di dalam ibadah kami Pak. Ya, kita masih ibadah pandemi, jadi memang tidak boleh banyak-banyak orang. Kita akan buka di dalam kitab Yunus pasalnya yang kedua. Ada 10 ayat, kita baca bergantian. Saya mulai, kemudian yang merasa laki-laki boleh setelah saya, lalu yang wanita ya, nggak ada yang sulit. Baiklah, saya akan memulainya. Semua udah dapat?
saudara, Bapak Ibu, memang kita sekarang ini kan zamannya elektronik. Kalau dulu anak-anak di kelas saya larang, bahkan di meja saya itu tiap hari tempat penaruhan HP. Tapi sekarang nggak bisa kayak gitu. Anak-anak dianjurkan bawa HP, tapi yuk dalam ibadah, baik anak, bapak, ibu, kita simpan dulu HP-nya, di silenin ya. Karena iman kita bukan dari HP, walaupun di situ juga ada isi firman Tuhan. Ya, kita nggak bohongin Tuhan lah. Kita mau jujur, getarkan aja. Kalau waktu goyang getar, jangan diangkat selama dengar firman Tuhan. Setuju ya, kita buat sepakat. Baiklah, semua boleh pakai Alkitab. Saya lebih setuju kalau saudara datang tuh dari rumah bawa Alkitab. Kalau zaman kuno nih ya, tapi saya pikir kita juga masih hidup di zaman yang nggak jauh beda. Itu jemaat bawa Alkitab, lalu bawa pulpen, bawa catatan. Ya, sekarang semua ditaruh di HP, tapi lagi ibadah main HP. Salah lu dengan Tuhan. Buat saya sih nggak masalah, tapi dengan Tuhan sangat salah. Ya, tapi sekarang mau ringkes, kemana-mana nggak usah bawa Alkitab. Nah, di gereja masih banyak Alkitab, atau lihat dari depan ya, dari depan 1, 2, 3, kalau kurang nanti apa kita pasang lagi di sebelah mana. Jadi tolong sekali lagi mari kita lihat ayat Alkitab. Saya akan memulainya doa ucapan syukur Yunus. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya. Dari dalam perut ikan itu, katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan Dia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. telah melemparkan aku ke tempat yang dalam, pusat lautan, lalu aku terangkum oleh arus air, segala gelombang dan gelombangmu melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi baik-Mu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku, samudera yang merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku. Aku tenggelam ke dasar bumi, dunia tertawa di belakangku selama-lamanya. Ketika itulah Engkau menaikkan nyawaku dari dalam liangku, ya Tuhan Allah. Ayatnya yang ketujuh, ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berbalas kesia-siaan, mereka lah yang menginginkan Dia, yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku dengan bersyukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasakan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Kita baca bersama-sama ayat 10, 2, 3. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun mengembangkan Yunus ke darat. Kasihan ya, ikan aja bisa dengar firman. Ya, kalau kita orang Jawa bilang dablek, nggak baca firman, tanggung jawab dengan Tuhan. Jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, saya itu nggak puas kalau baca tuh cuma sekali. Silakan siapa yang mau baca ayat 1 gantian ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-10. Silakan dengar dan simpan firman ini dalam hidupmu. Dimulai. Doa ucapan syukur Yunus. Ayat 1, berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Ayat 2, katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan Dia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Ayat 3, telah Kau kulempar atas ke tempat yang dalam, ke pusat lautan,
lalu aku terampung oleh arus air, segala perwala dan gelombangmu mengikuti aku. Lanjut. Ayat keempat, dan aku berkata setelah terusir aku dari hadapan matamu, mungkinkah aku memandang lagi baitmu yang lurus? Ayat 5, segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku, samudra raya merangkum aku, gunung lautan memiliki kepalaku. Ayat 6, di dasar gunung-gunung aku tenggelam, ke dasar bumi, pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. 7. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, ingatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah aku kepadamu dalam baitmu yang kudus. Ayat 8, mereka yang berpegang teguh pada perkara kesia-siaan, mereka lah yang meninggikan dia, yang mengasihi mereka dengan setia. Ayat 9, tetapi aku dengan ucapan syukur akan persembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Ayat 10, lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, ketika itu pun memuntahkan liur ke darat. Ya, masih ada yang tadi malu-malu baca gitu. Kayak ini baterainya habis nih. Yang malu-malu tapi ingin gitu. Saya kepingin tapi lihat kanan kiri duduk dulu. Masih ada yang mau, silakan baca. Diulang dari ayat pertama. Tes. Dia kok nggak nyala dia? Hah? Tes. Belum nyala. Iya, nggak mau nyala dia. Agak lama. Hah? Agak lama. Ini cukup lama, ntar tangan saya pegel nih. Nah, bener kan? Bukan saya yang salah. Gak apa-apa, suara saya masih kenceng. Oh, masih ada lagi. Ya. Tes, oke. Baiklah. Saya nggak bisa terkenal. Ini jari bermasalah. Tapi saya tetap percaya Tuhan. Ya. Jari saya nggak boleh kerja banyak, ini manja ya. Dokter saraf yang megang saya bilang gini, Bu, ini jari-jari tangan dibetresin dong katanya. Dokternya nakut-nakutin atau benar saya nggak tahu. Ini kalau nggak betres tangan, jari-jari tangan yang ini aja, nanti saya operasi. Karena saraf saya agak kurang bagus ya. Tapi puji Tuhan hari ini udah mulai enak banget gitu. Saya juga bawa di dalam doa. Baiklah jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, doa ucapan syukur Yunus ini tema yang diberikan oleh Lembaga Alkitab. Pemikiran saya nggak salah, tema ini baik sekali, maka saya tidak menggantikan tema ini dengan tema saya. Karena memang di dalam doa Yunus kita lihat doa yang tidak berubah, doa yang dengan iman. Ini doa orang percaya walaupun sudah nakal. Saya dibilang nakal, kenapa? Yunus agak nakal. Saudara kalau punya anak, saudara bilang, nah, jangan ke daerah utara. Ya, ke selatan aja, jangan ke utara. Tapi anak bapak nggak mau dengar. Dia tetap pergi di mana bapaknya bilang, nak jangan gitu, pergi ke tempat lain.
Ini Yunus. Waktu Tuhan panggil dia untuk berangkat ke daerah Nineveh, Yunus ini banyak mikir. Nanti saya di sana dibantai orang. Saya ini kan orang asing di sana. Saya nggak mau ke sana kok. Tuhan ada wae, orang Jawa bilang. Suruh aku ke tempat yang saya nggak tahu tempat itu. Tuhan, apa Tuhan nggak tahu nih orang Nineveh ini orangnya jahat-jahat. Orang Nineveh ini mengerikan. Orang Nineveh ini nggak segan-segan. Ia membantai orang asing yang masuk ke daerahnya. Saudara yang Tuhan kasih, ketakutan dari Yunus, saya katakan itu bukan iman. Pada pertemuan tahunan kemarin, saya melihat sekelompok orang yang merger atau bergabung dengan kami di Gereja Sahabat. Orang-orang ini satu kelompok ada kali 20 orang. Nah, dia datang ke Gereja Sahabat bergabung. Ini orang asing buat kami. Tempat mereka di Ciranjang. Mereka bukan orang kaya, tapi mereka orang-orang yang sangat sederhana. Dan mereka beribadah juga tidak aman gitu. Mereka ada tempat ibadah tapi tidak aman. Dan seluruh gereja di daerah Ciranjang sampai Sukabumi itu gak ada yang bisa terima mereka. Kenapa, Bu? Mereka ini murni 100% dari Muslim. Mereka kadang-kadang dikejar saudara mereka sendiri. Nah, orang-orang sekitar mereka tuh benci dengan mereka. Orang-orang gak suka dengan mereka. Orang-orang daerah mereka katakan liar. Tapi kelompok ini tetap cinta Tuhan. Yang jadi pendetanya juga orang Muslim yang diselamatkan dari daerah mereka. Nah, saya berpikir banyak gereja yang tega karena takut. Sampai-sampai mereka nggak diterima. Tapi waktu kami rapat di majelis umum, kita bersepakat terima mereka apapun yang terjadi. Karena mereka membutuhkan Yesus dalam hidup mereka. Jadi akhirnya kami terima dan mereka merger dan mereka sekarang menjadi gereja yang bernama Sahabat di Ciranjang. Kapan-kapan kita ke sana tapi jangan sekarang. Karena sekarang masih rancu untuk daerah mereka. Karena mereka sudah dinaungi dengan bendera yang bernama Sahabat. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Ini Yunus disuruh Tuhan pergi. Tapi Yunus itu melihat situasi. Kita kalau melihat situasi, kita gak pernah akan iman kita meningkat. Kadang-kadang situasi sekitar kita tidak mendukung. Saudara mau baca Alkitab aja perintahnya banyak kok. Ntar datang tamu, ntar kerjaan belum keluar, ntar anak nangis, ntar cucu nangis, ada aja. Waktu kita dalam keadaan sangat lemah gitu, kadang-kadang teman lingkungan kita nggak memberikan kekuatan. Kadang kita berpikir, wih teman-temanku sama-sama
orang percaya kok kayak gini. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat lingkungan, iman kita nggak akan pernah bertumbuh. Yunus melihat lingkungan, dia jadi lemah, nggak jadi dia pergi di mana Tuhan suruh. Belok dia. Padahal Tuhan punya rancangan yang luar biasa. Waktu dia melenceng, masalah kendaraan. Seringkali kita berpikir menurut pikiran kita. Akhirnya kita menjauh dari Tuhan. Masalah pasti akan datang dan kita enggak akan mampu kuat. Tapi saya bersyukur Anda ini yang hadir dalam ibadah ini adalah orang-orang yang siap kepada Tuhan. Ini satu pelajaran buat kita. Jangan pernah lemah dalam apapun. Tetap berdoa. Kenapa? Karena doa itu mempunyai kuasa yang amat besar. Ini lihat, Yunus ini berdoa di dalam perut ikan. Kalau kita berdoa nih datang ibadah, ini masih bagus. Udara bagus ya, kita nggak panas, nyaman banget. Saking nyamannya banyak yang ngantuk. Bangun, jangan ngantuk. Ini Yunus berdoa dari dalam perut ikan. Saudara, Bapak Ibu kan sering beli ikan. Kalau kita beli ikan, itu baunya minta ampun, amis. Yunus dalam perut ikan tuh nggak ada parfum. Waduh, ngapnya. Bau busuk. Udara nggak seger. Tapi bersyukur, kenapa? Karena Tuhan Yunus masih hidup. Ini dalam kegelapan. Ya dikatakan berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya. Dari dalam perut ikan itu. Biasanya apapun yang masuk dalam perut hewan kek, perut manusia kek ya, itu semua akan mati dicernak oleh pencernaan. Apalagi ini ikannya bukan ikan kecil, itu santapan. Tapi aneh ya, sedikit pun enggak ada yang rusak dari dalam Yunus ini. Itu dahsyat. Dalam perut ikan itu enggak enak. Tapi dalam perut ikan itulah Yunus berdoa. Tuhan ada di mana-mana. Amin. Tuhan ada dalam perut ikan. Waktu saya baca ini, dia terangkum dalam kegelapan, dalam perut ikan yang begitu bau. Saya mau katakan, tidak ada doa yang tidak didengar Tuhan. Asalkan doanya seperti apa. Yuk kita periksa diri. Oh, doa saya gak dijawab Tuhan. Saudara anak Tuhan bukan? Saudara dekat Tuhan gak? Kalau kita anak Tuhan, kita rasa benar saya dekat dengan Tuhan. Itu ada 3 macam doa yang saya bilang, semua dijawab oleh Tuhan. Enggak langsung kita berdoa lalu misalnya kita, Tuhan berkati keluargaku dong, saya nggak punya duit ini. Tuhan turunkan uang dari langit segepok, enggak kayak gitu. Itu bukan zamannya lagi. Tapi Tuhan punya cara, itu jawaban doa. Ada jawaban doa yang tidak langsung, butuh waktu berapa lama? Saya nggak tahu waktunya Tuhan. Saya pernah bercerita dan bersaksi kepada saudara. Saya tuh pernah berdoa 40 tahun loh, untuk satu orang
biar dia menjadi orang percaya. Karena kemana saya pergi, saya rindu orang yang berbicara dengan saya diselamatkan. Ini sahabat baik, teman main saya dari kecil, sekelompok. Tapi dia ini nggak mau menginjakkan kaki di rumah Tuhan, nggak mau percaya Yesus, masih percaya lidi-lidi. Nah, percaya lidi-lidi tahu ada ya, sembahyangnya pakai lidi-lidi. Saya berdoa sudah 40 tahun gitu ya, udah tua dong. Saya juga udah tua. Bayangkan 40 tahun saya berdoa dari rumah aja, buat dia jenuh ya. Ya saya aja bosan. Saya nggak mau doa lagi. Udah 40 tahun buat saya cukup. Saya masih melihat dia belum percaya. Tapi suatu hari, entah bagaimana, dia telepon saya. Dia bilang gini, saya mau ke Jakarta, di Sumatera, di Palembang. Oh ya silakan, kamu kan teman saya, sahabat saya. Mau nginep tempat saya juga gak apa-apa, tapi apa adanya. Oh gak masalah, dia datang nih, ceritanya singkat. Sampai di sini, gak lama loh, saya baru ingat, saya kan pernah berdoa buat dia. Mungkin orang ini datang, inilah saatnya Tuhan tangkap dia. Saya berdoa lagi dalam nama Yesus, selamatkan dia dengan iman. Waktu dia datang malam hari, kira-kira sudah jam 9 itu saya pulang pelayanan. Saya bilang udah malam, selamat tidur ya. Tapi sebelum saya tidur, saya mau ngomong dulu. Kita ini udah tua. Suatu hari nanti Tuhan bilang gini ke kita, atau malam ini. Kalau kami di Sumatera itu kan bahasa meninggal itu memang agak kasar, mati. Untuk orang juga kita bilang mati. Jadi saya bilang, seandainya malam ini saya mati, saya nggak takut loh. Karena Tuhanku menuntut aku sampai ke surga. Kalau saya mau ngomong ke dia langsung, takut dia marah. Tapi kalau engkau mati hari ini, malam ini, pikirkanlah kemana kamu pergi. Adakah dewamu menjamin kalau kamu mati hari ini kamu ke surga? Enggak ada kan? Ya udah, selamat tidur. Saya pergi tidur. Dia masuk kamar, tapi dahsyat Tuhan itu, dia gak bisa tidur. Kenapa? Kata-kata saya, kalau kau mati malam hari ini, kemana kau pergi? Gak bisa tidur sampai jam 2 malam. Tapi dia gak ketuk pintu saya, dia gak bangunkan seisi rumah. Dia duduk, kok saya gak bisa tidur? Bukan hanya itu, dia mulai takut. Yunus juga dalam perut ikan ketakutan ya. Tapi karena dia berdoa, dia mampu mempunyai kekuatan batin roh dari Tuhan. Orang ini gak pernah berdoa dan dia gak tahu doa kayak apa. Takut, oh takut banget. Menurut dia, keringat dingin keluar di tengah malam ini. Dia pikir, apa saya kena jantung ya? Dia takut setengah mati, apa saya berakhir malam ini? Dia duduk, disitulah dia panggil Yesus. Dia bilang, Yesus, aku tahu tentang Engkau. Dari puluhan tahun aku tahu tentang Engkau, tapi aku gak pernah percaya dengan Engkau. Dengan doa yang berantakan dia bilang, Yesus, kalau benar Engkau Tuhan, berikan hatiku damai.
Buatlah malam ini aku bisa tidur karena udah jam 2. Dia katakan, saya belum tidur, saya masih duduk, saya nggak tahu doa kayak apa. Dia mulai memanggil Yesus. Ketika satu patah kata dia panggil Yesus, air matanya mulai turun. Kedua kali dia panggil Yesus, saya mau terima engkau menjadi juru selamat. Dia katakan, saya tidak bisa membendung tangisan saya. Kenapa ya saya jadi cengeng? Saya ini kan laki-laki. Dia nangis sampai pagi hari. Enggak bisa dia membendung tangisannya. Dia katakan, saya kok merasa sesuatu yang aneh. Saya merasa damai luar biasa. Tadi saya ketakutan, saya nggak nangis, tapi sekarang saya damai sekali hati saya. Tapi kenapa saya menangis? Sampai pagi hari, lalu dia berkata dengan saya waktu saya bangun mau berangkat mengajar, dia bilang, tolong dong saya bagi Alkitab. Saya terkejutnya luar biasa. Mimpi apa kamu? Saya bilang itu. Ini manusia saya, bukan saya langsung kasih bersyukur ya. Mimpi apa kamu? Pikiran saya dia ngejek. Di depan saya dia berdiri, boleh nggak saya ngomong? Karena saya belum tahu apa-apa. Saya masih ngomong gini, agak galak karena temannya. Buruan, saya mau ngajar udah telat. Tapi dia nggak nyautin, sebentar aja. Saya mau pinjam Alkitab, cara bacanya bagaimana? Saya suruh waktu itu ada umbu, bu kamu ambil Alkitab buruan. Saya kasih tuh Alkitab gereja ke tangan dia. Saya mau mengaji yang sedikit. Ya cepetan, jangan lama. Semalam saya nggak bisa tidur. Pokoknya kamu mikirin apa? Itu saya takut mati. Aduh. Lalu saya nggak bisa tidur. Saya takut sampai keringat saya keluar, baju saya basah. Sampai begitu. Ya, saya ketakutan. Seumur hidup baru pernah takut kayak gini. Nggak bisa saya hidup begini. Lalu saya bilang gini, saya nggak bisa doa. Tuhan Yesus, saya mau percaya Yesus. Tiba-tiba damai luar biasa, tapi saya nggak bisa membendung air mata saya. Hati saya hancur di hadapan Tuhan. Saya ingat selama ini saya penyembah berhala yang kuat, tapi hari ini saya terima Yesus. Saya balik lagi sampai saya telat. Saya panggil yang ada dekat saya saat itu. Kita doakan orang ini. Saya berdoa dengan dia, saya doakan dia, baru saya tinggal pergi bersyukur dengan Tuhan sampai hari ini dia setia dan cinta kepada Tuhan. Itu doa yang dijawab oleh Tuhan, tapi banyak doa kita yang tertunda. Ada doa yang membutuhkan waktu yang panjang, tapi ada doa yang seketika, ada doa yang Tuhan gak jawab. Kok Tuhan gak jawab? Kalau itu tidak membuat kita damai, kalau itu akan menyusahkan kita, kalau itu akan membawa kita kepada kehancuran, Tuhan gak pernah jawab. Itu jawaban doanya. Jadi Tuhan gak jawab juga itu adalah jawaban. Waktu yang panjang, tapi ada waktu seketika saat itu juga. Tuhan dengar seperti minus. Kalau lama-lama mati dia ini dalam perut ikan. Saya berani bawa ini pengalaman. Setiap khotbah itu banyak pengalaman yang saya alami bersama dengan Tuhan dalam pribadi. Saya baca ayat ini kembali. Ini udah ratusan kali saya baca. Bahkan ribuan. Saudara yang Tuhan kasih, saya ingat kali Yunus ditolong Tuhan. Ucapan syukur saya gak pernah berhenti kepada Tuhan. Hampir sama yang saya alami, cuma bedanya
Saya nggak ditelan ikan, saya ditelan rawa-rawa. Air rawa itu apa ya namanya Pak Aben? Lumpur. Nah, Pak Aben nggak tahu inget apa enggak? Ini juga saya nggak tahu. Satu kali saya bawa mobil, saya terkejut dengan klakson. Maka saya paling takut sampai hari ini dengan klaksonnya apa? Truk. Biar orang bawa saya, kalau truk udah klakson, jantung saya mulai karena syok ya. Waktu itu klakson dari truk itu gede banget, itu konyol itu supirnya. Saya kaget. Matic itu kan kalau kita kaget rata-rata yang kita injak apa? Gas. Tanpa saat kontrol diri, gas itu sedalam-dalamnya saya injak. Saya muter di jalan tol, nyemplung di rawa jalan tol dekat sini, antara sini dan Pluit. Masuklah saya ke rawa itu. Di dalam rawa ini gelap banget nih, kayak Muda Yunus dalam perut ikan. Gelap banget. Udah nyemplung jatuh ke dalam, saya tuh merasa, karena saya enggak, itu karena Tuhan ya. Karena Tuhan enggak buat saya terbentur atau rusak tubuh saya, kesadaran saya itu 100% masih. Hanya jantung saya kaget, takut dan cemas ada, ya ada, saya kan manusia. Saya masuk, itu lumpur hidup. Kenapa saya bilang lumpur hidup? Mobil itu tempat tenggelam. Tinggal cuma bayangannya sedikit. Waduh, saya nggak bisa lihat apa-apa. Padahal lagi jam-jam beginilah, jam 8 pagi. Aduh, kok saya bawa 2 pembantu di belakang. Dia bilang gini, Bu, gelap banget kita nih di lubang kubur ya. Ngeri ya? Enggak. Jadi kita di mana? Nggak tahu, saya bilang gitu. Waduh Bu, mati kita nih, udah, Ibu nggak tahu kita udah mati nih. Pikir saya ini orang mati kok bisa ngomong ya. Saya bilang ke dia, kamu nggak mati. Kalau mati kamu nggak bisa ngomong dengan saya. Ini pembantu Muslim. Dia sering lihat saya berdoa di sini, lalu dia mulai berdoa. Tuhan Yesus, tolong saya. Gue bilang, tolong dia doang. Nangis deh. Tuhan Yesus, tolong saya. Nangis kenceng banget. Udahlah, kamu diam aja, saya bilang gitu. Pasti Tuhan tolong. Saya mulai berdoa. Gelapnya seperti di perut ikan ini, terangkum dengan air dan kegelapan. Saya mulai berdoa, Tuhan, kehendak-Mu yang jadi. Saya nggak bisa ngomong lagi. Saya mau minta Tuhan tolong kirim orang nolong saya. Tapi saya terangkum dengan rawa itu. Benar-benar mataku lebar-lebar buka, setitik cahaya pun gak ada. Itu yang Alkitab berkata, dalam lembah kegelapan. Wow, aku alami firman Tuhan yang kubawa dalam khotbah dalam lembah kegelapan. Secara manusia gemetar, saya gemetar. Secara manusia saya takut. Saya ingat Yunus terangkum dalam perut ikan kegelapan, walaupun ikan itu hidup. Mana mungkin dalam perut ikan ada sinar? Gelap, gak ada sinar dalam perut ikan sama sekali. Tapi kalau itu didikan Tuhan, dan Tuhan dengar Yunus, ikan Tuhan suruh, dengarkan aku, keluarkan Yunus dari perutmu. Saudara yang kekasih, dalam pikiran saya, bagaimana ya, apa orang lihat saya dalam lumpur ini udah tenggelam banget gitu. Tapi enggak berapa detik, ada patroli yang lewat. Itu sepi, benar-benar sepi karena menjelang hari raya.
patroli lewat, langsung kontak dengan jasa marga itu. Disitulah cara Tuhan menolong saya ada sampai hari ini, nggak ada satupun yang mati dari antara kami. Jemaat yang Tuhan kasih, waktu mereka turun ke rawa itu, cepat keluar Bu. Mobil gak usah dipikirin, ya saya juga mikir, saya gak mikirin mobil lah, yang penting orang-orang yang kubawa ini bisa hidup, kalau enggak kan penjara juga. Sampai hari ini saya melihat Tuhan, sebagaimana tangan Tuhan menolong Yunus, karena Yunus berdoa lalu bertobat. Yunus gak janji palsu dengan Tuhan. Tuhan kalau udah tolong saya mau setia dengan Tuhan, saya mau ke Niniwi, saya mau beritakan di sana apa yang Tuhan katakan begitu. Kalau Tuhan udah tolong, Yunus males lagi, nggak kayak gitu. Yuk, kalau Tuhan sudah tolong kita, tetap setia pada Tuhan dalam segala hal. Karena akan datang waktunya nanti kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Bila kita menjadi lemah, kita gak bisa layani. Sekarang katakan, waktu ini Tuhan buat saya bisa layani Tuhan dengan baik, dengan cara Tuhan bekerja lewat hidup kita. Saya percaya tidak ada doa kita yang sia-sia, karena kita orang yang mengasihi Tuhan. Kalau ada doa yang belum dijawab Tuhan, pasti kita butuh waktu yang panjang. Kalau ada doa yang sama sekali Tuhan gak jawab, itu bahaya buat kita. Amin. Itu bahaya buat kita. Jadi semua doa kita pasti Tuhan jawab. Kuatkan imanmu. Tuhan Yesus memberkati kita pagi ini. Silakan musik liturgis boleh maju. Kita angkat pujian dengan kita tundukkan kepala, kita akan masuk di dalam doa. Haleluya Yesus. Allah kuasa. Yesus. Semua kita tundukkan kepala, buka hati kepada Tuhan.
nyanyikan pujian ini. Haleluya Yesus. Amin Yesus, bahwa Kau tidak pernah berubah. Amin Yesus. Haleluya Yesus. Atur segala masa Yesus, para pria dengan iman angkat tanganmu, lihat Tuhan dan nyanyikan, katakan dengan iman Allah kuasa melakukan segala perkara. Amin. Yesus, jamah tangan-tangan yang terangkat Tuhan, jamah tangan-tangan pria yang terangkat saat ini di hadapan Tuhan. Pegang tangan mereka, pegang tangan-tangan mereka Tuhan. Tidak ada doa mereka yang tidak dijawab oleh Tuhan. Para pria nyanyikan dengan iman khusyuk di hadapan Tuhan, dan kau akan rasakan hadirat Allah turun dalam hidupmu. Amin Yesus. Berkati mereka Tuhan. Haleluya Yesus. Lihat Yesus yang berkata Tuhan telah berdoa, yang berkata minta apa yang kamu minta, ketuplah pintu, kau akan melihat pintu terbuka bagimu. Para wanita angkat pujian ini, sementara para pria menyembah Tuhan. Amin Yesus. Amin. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Saya tidak tahu apa yang menjadi beban doa. Satu hal yang saya tahu, Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Tuhan tidak pernah tidak mendengar doamu, karena kau berharga di mata Tuhan. Haleluya. Semua dengan hati yang terbuka, Allah kuasa. Melakukan segala. Amin Yesus. Allah Yesus. Amin Yesus. Saya berikan waktu untuk saudara menyembah Dia. Musik tetap mengangkat pujian ini. Untuk hatimu dengan suara yang lembut katakan, Yesus, kami tetap percaya apapun yang terjadi. Kami akan dimuntahkan dengan masalah-masalah kami yang tidak lagi mengikat kami. Amin Yesus. Maka kembali bersama Dia dan percaya bahwa Dia hadir di tengah-tengah kita. Dia ada dan Dia ada, dan Dia berkata, Akulah Alfa dan Omega. Dia ada di tengah-tengah kita, Dia akan menjamah setiap hati. Yesus, haleluya. Haleluya. Jangan diam. Engkau diam, engkau tidak akan melihat Allah. Jangan diam, buka hatimu. Kalaupun kau harus berteriak, Tuhan, aku di sini, aku di sini, Tuhan. Aku di sini, jamahku hari ini, Tuhan.
berkatkan dalam nama Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Pengampunan terjadi di tengah-tengah kami, sehingga yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Jemaatmu akan melihat kemuliaan Allah yang besar di tengah-tengah masa pandemi yang belum berlalu. Tapi kami yakin kami aman dalam perlindungan. Taruhlah firman-Mu di dalam hatiku supaya aku tidak bersalah di hadapan Tuhan. Langkahku keluar dari gereja ini langkah yang membawa berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Silakan duduk, percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kita pada hari ini bahkan seterusnya. Jangan lelah berdoa. Tetaplah berdoa. Ada Tuhan yang menghargai setiap doa-doamu. Kita akan masuk dalam acara selanjutnya. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Angkat pujian, silakan mulai maju. Tetap kita jaga jarak. Yang setia tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Tuhan Yesus memberkati dengan berlipat kali ganda. Pengumuman yang datang kepada saudara, kita ibadah minggu depan seperti biasa. Ibadah kita masih 1 kali, ya. Mungkin nanti sampai akhir tahun atau sampai pandemi berlalu. Mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa bagi negeri kita. Kita berdoa bagi presiden kita berdoa bagi pemimpinan sehingga Indonesia direbut buat kerajaan surga. Mari kita tundukkan kepala kita. Saya minta Bapak Kausel boleh berdoa buat negara kita. Silakan. Bisa Pak?
pendeta kami, bangsa dan negara kami, dan sabun satu Merauke. Kami berdoa semua dalam tangan kasih Bapa, pemerintah kami kepolisian, Dedi, Angkatan Udara, kepolisian. Kami taruh semua yang menegakkan bangsa negara kami dan sabun satu Merauke. Kami bisa menaruhkan semuanya ke dalam tangan kepolisian dan pada Allah. Inilah doa dan syukur kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepada Allah Bapa. Kita tetap dalam posisi doa. Saya tidak berdoa satu persatu, tapi saya percaya firman Allah yang sudah ditaburkan untuk saudara. Dengan iman engkau kembali membawa kemenangan dari Tuhan. Dengan iman engkau kembali mendapatkan doa-doamu dijawab oleh Tuhan. Tuhan melihat segala kebutuhan jemaat Tuhan. Di tengah-tengah pandemi yang masih berjalan, tapi kami percaya pemeliharaan Tuhan menyertai jemaat Tuhan dari hari ke hari sampai akhir pandemi, bahkan sampai selama-lamanya. Jikalau ada di antara kami juga yang masih mengalami sakit, dalam nama Yesus terimalah kesembuhan ini. Biar imanmu melampaui segala halanya dan imanmu melihat kemuliaan Allah dan Tuhan mendengar doa-doamu. Terima kasih Tuhan, kami percaya firman-Mu akan bertumbuh dalam hidup mereka dan tidak akan pernah sia-sia. Mereka kembali dengan kekuatan Roh Allah yang menyertai mereka dalam dunia usaha mereka. Terima kasih Tuhan, karena itu jemaat yang dikasihi di dalam Yesus Kristus. Angkatlah hatimu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat Tuhan yang turun bagimu. Amin. Tuhan mengarahkan wajah kepada setiap engkau yang hadir di ruangan ini. Tuhan memberkati pekerjaanmu. Amin. Tuhan memberkati usahamu. Amin. Tuhan memberkati kantormu. Amin. Tuhan memberkati keluargamu, anak cucumu. Dan terimalah damai sejahtera di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menyertai saudara sekalian hari ini sampai malam-malam dalam nama Yesus. Bersama nuramu melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah bersamaku, semakin hari semakin semakin bertambah bersamaku. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.